Hai guys, kembali lagi dengan saya si AM Gamers dan kali ini kita akan melanjutkan game Epic Conquest yang dimana pada part sebelumnya saya telah membeli kostum untuk karakter si Zerap ini ya. Dan ternyata benar semuanya bahwa kostum yang satu ini bisa memanggil naga hitam, tapi naganya itu tidak ikut bertarung bersama kita. Dia itu cuman nyemburin satu serangan ya. Dan di sini saya sudah terbuka companion dan bisa kalian lihat di sini level 3 ya, dan di sini ada hunger. Itu berarti dia sedang lapar dan kita kasih makanan. Oke, sudah kenyang. Dan di sini status saya sudah terbuka semua skill karena sekarang saya sudah berada di level 22. Dan di sini apa ini? Oke, di sini kita bisa claim. Wih, lumayan banyak. Dan di sini sudah terbuka challenge ya, karena saya sudah di sini sudah melewati gua di sini ya. Tapi kita akan melanjutkan storynya saja ya. Dan di sini kita mulai dari story end atau story terakhir. Oke, Edna bilang mereka menyebalkan, tapi setelah kita terbiasa dengan tingkah lakunya, ternyata mereka tidak terlalu berbahaya. Benar, itulah kunci untuk menang melawan iblis. Seberapapun kuatnya mereka, kita bisa mempelajari tingkah lakunya untuk mengalahkan mereka. Aku terkejut melihatmu yang ternyata ahli bertarung, soalnya penampilanmu tidak meyakinkan. Mau coba bertarung tangan kosong? Kita sedang terburu-buru, tolong tahan dirimu untuk melakukan hal bodoh. Dan tolong tahan dirimu untuk bersikap menyebalkan. Oke, cuma segitu ya. Dan di sini ada juga story end. Kita baca. Sesuai dugaan, kita bisa melewati gua besar itu tanpa kesulitan. Iya, bersama kita tak terkalahkan. Senang rasanya punya teman seperjalanan. Jangan sok berteman denganku, kita hanya bersama karena situasi tertentu. Sudah kuduga kau akan bilang begitu. Kita sudah bisa melihat dinding ibu kota dari sini. Jalannya sudah aman dari sekarang. Tidak ada lagi iblis. Kita di dalam kawasan patroli kesatria kerajaan. Jika kau tidak ingin membuat masalah, jangan menggunakan kekuatan sihirmu di depan mereka. Biasanya kau akan dieksekusi saat itu juga, atau lebih parah. Kau akan ditangkap, diperbudak, dan disiksa. Mereka akan melakukan apapun untuk mengubah penyihir menjadi iblis demi kepentingan penelitian. Bagaimana kamu bisa memihak para monster kejam itu? Aku tidak ingin dengar dari seseorang yang tak pernah lihat kengerian penyihir dengan mata kepala sendiri. Aku juga akan dalam masalah besar jika mereka mengetahui aku berpihak dengan penyihir. Jadi tolong jangan ceroboh. Baik. Di sini ada story? Tidak ada. Di sini ada. Menurut seorang informan tertentu, seharusnya tidak ada iblis di sini. Sepertinya aku tidak bisa terlalu percaya pria itu lagi. Mana aku tahu hal seperti ini akan terjadi dan aku tidak perlu kepercayaanmu. Tidak ada seorang kesatria kerajaan yang terlihat sejauh ini. Aku penasaran apa yang terjadi di sini. Aura yang berat ini, ada iblis yang kuat di hadapan kita. Kau bisa merasakan aura mereka. Tidak salah lagi, ini adalah demon warlord itu dari arah sana. Oke. Dan di sini kita akan mencoba untuk untuk bertarung di stage 1 level 11. Dan bisa kalian lihat di situ sabit si Zerap memiliki aura karena saya sudah crafting ya. Dan bahan-bahannya itu sudah cukup. Dan kalian lihat perinya, dia itu menyerang musuh. Tapi kalau kena damage, dia tidak akan kena damage ternyata. Aduh. Free ini cukup membantu
dan kita bisa memilih 3 peri sekaligus. Salah satu maksudnya, bukan sekaligus. Oke, nanti saya akan tunjukkan kepada kalian perinya itu seperti apa. Tapi yang jelas perinya itu memiliki satu elemen, dan elemennya itu berbeda-beda. Kalau di sini bisa kalian lihat elemen yang dimiliki oleh peri saya itu S. Ada 3 elemen, yaitu yaitu es, api, dan juga tanah. Kalau nggak salah. Sini kita harus mengisi dulu prajuritnya. Aduh, stun. Dan bisa kalian lihat skill terakhir itu adalah lubang hitam. Kita ke menu. Tidak ada storynya, coba kita tekan saja. Makan tuh iblis. Apa ini alasan kenapa tidak ada ksatria kerajaan yang berpatroli di daerah ini? Apakah mereka menjaga gerbang darinya? Tapi kenapa para iblis menyerang ibu kota dengan pasukan yang begitu sedikit? Hal ini tak pernah terjadi sebelumnya. Apa kita buat dia muntahkan semua informasi, baru kita bisa membunuhnya? Muntah itu menjijikan. Jangan konyol penyihir, pokoknya jangan sampai dia melarikan diri lagi. Aye, penyihir api itu semuanya sesuai dengan rencana tuanku. Pertanyaannya, tuan, si Demon Warlord ini apa ya? Siapa, bukan apa. Siapa tuan ini dan apa rencanamu? Kami akan menunggumu. Sepertinya si Edna ini mungkin memiliki potensi yang sangat besar mungkin ya. Dia melarikan diri. Kita tidak bisa melakukan apapun terhadap lompatan super itu. Ya, tapi paling tidak kita dapat informasi tentang rencana jahat mereka. Satu hal yang pasti, sepertinya kau memiliki peran yang besar pada rencana mereka. Mereka menunggumu. Menungguku untuk apa? Aku sudah menyebut ini berulang kali. Kau adalah ancaman untuk umat manusia. Bukan hanya ancaman, kau mungkin adalah ancaman terbesar yang ada sekarang. Memiliki kendali penuh terhadap sihirmu. Yang benar saja baru ini aku melihat hal seperti ini. Seperti itu, bukan seperti ini. Bagaimana dengan guruku? Dia dapat melakukannya lebih baik daripada aku. Kenapa kau menunjukkan dirimu? Karena kau menunjukkan dirimu waktu di desa. Dan selama gurumu mengitari dunia, dia mungkin menciptakan lebih banyak ancaman besar seperti yang dia lakukan padamu. Dia itu menyelamatkanku, dan itu berarti dia menyelamatkanmu dan seluruh desa juga. Itu dia bukan orang jahat. Salah lihat. Naif sekali. Membangkitkan penyihir bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Jika kau menemukan pemicu yang tepat, hal itu akan memakan semua kemurnian dan kebaikan mereka, langsung membawa mereka ke dalam kegelapan. Kau juga sama, kau tidak bisa menahannya selamanya. Tapi, ayo kita sudah dekat dengan ibu kota. Ingat, jangan tunjukkan kekuatanmu. Baik. Oke. Di ibu kota ini apakah ada story? Dan bisa kalian lihat geser di sini. Di sini ada mode boss rush. Kalian bisa melawan bos-bos yang ada di level 1 sampai stage 1 sampai level 11. Stage 1 level 11 maksudnya. Oke. Kita langsung aja ke ibu kota karena setelah ini mungkin kita akan pergi ke gurun. Ini seperti gurun, kalian bisa lihat di sini, dan ini padang es. Wih, awan. Tuh, kalian lihat jauh sekali esnya. Dan di situ ada menara. Dan bagaimana caranya kita bisa melewati ke sini nih, ke gunung berapi. Tuh, Peak Volcano. Kalau di Land of Dawn. Kalau di game Epic Conquest itu entah apa. Dan kita select chapter
Chapter 2 Prologue Into the Capital. Oke, langsung saja kita lihat. Coba aja gamenya petualangan seperti ini nih. Ya. Wah, jadi ini ibu kota sangat besar dan ramai. Kau tak pernah melihat orang sebanyak ini. Buatku tempat ini terlalu ramai, sulit sekali untuk mencari ketenangan. Ya, mungkin aku bakal kesasar di sini. Jadi, kemana kita akan pergi? Kita bisa memeriksa jurnal-jurnal di istana. Jurnal? Aku nggak bisa membaca teks yang terlalu banyak. Tidak akan sesulit itu. Mereka menata jurnal-jurnalnya dengan sangat rapi, dan di samping itu bla 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 bla. Oke, senang mendengarnya. Tentara berbaris dari kejauhan. Siapa orang-orang itu? Mereka berjalan ke arah kita. Mereka adalah kelompok kesatria kerajaan yang dikirim untuk sebuah misi. Apakah mereka selalu dikirim secara berkelompok? Biasanya. Lalu mengapa kau sendirian? Ayo kita pergi jalan untuk mereka. Hei, kau menghindari pertanyaanku. Seperti apa ya? Tunggu, bukannya itu Loisa ya? Kapten. Alastair, kebetulan sekali bisa bertemu denganmu di sini. Aku juga tidak menduga bertemu denganmu di sini. Aku jarang bertemu denganmu belakangan ini. Apa misimu terlalu berat? Bukan begitu, Kapten Loisa. Bukan, dia Loisa. Kami harus mengambil jalan memutar karena kejadian tersebut. Berapa kali harus aku minta agar kau berhenti bersikap formal dengan? Bukankah tidak sopan jika aku memanggil seorang kapten hanya dengan namanya saja? Tapi sebagai temanmu, bagaimanapun itu menyakitiku. Baiklah. Dan tadi kau bilang kami. Aku pikir kau dikirim sendirian untuk misi itu. Jadi itu tentang perempuan ini kan? Sepertinya itu menjelaskan mengapa kau perlu waktu lama untuk kembali. Aku bilang kami mengambil jalan memutar. Boleh aku tahu namamu? Aku Edna, salam kenal. Senang bisa bertemu denganmu. Jadi beritahu aku Edna, bagaimana bisa kamu bersama dengannya? Jadi bagaimana aku menjelaskan ini? Aku berhutang sesuatu padanya. Aku hanya menolongnya untuk mencari beberapa informasi di istana. Ya, padahal aku kira akhirnya kamu bisa mendapatkan teman. Melihatmu berjalan dengan seseorang sedikit membuatku lega. Jadi dia tidak mempunyai teman. Selain aku, sepertinya tidak ada lagi. Cukup menyedihkan bukan? Tolong berhenti membicarakan tentang diriku. Ngomong-ngomong, kemana kalian akan pergi dengan kelompok sebesar ini? Kelompoknya orang-orangnya bisa kalian lihat tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma 6 orang di sini. Ada laporan tentang aktivitas sihir yang tidak normal di sana. Oke, bodo amat. Berbisik. Kapten Loisa melanjutkan. Kapan Kapten Loisa melanjutkan perjalanan kita? Sudah agak lama kita duduk di sini. Siapa orang yang bicara dengan santainya kepada kapten kita? Aku tahu dia Alastair, si pembuat kesalah. Prajurit berbakat itu yang memiliki kemampuan bertarung bahkan menandingi level komandan. Aku tak ingin mengingat hari-hari di mana kita berada dalam pasukan yang sama. Andai saja dia bisa sopan dan bekerja sebagai tim. Aku bisa mendengar dengan jelas tahu. Sekali lagi kalian menjelekkan dia, kau tahu kan apa yang akan terjadi. Maafkan saya. Mohon maaf Kapten. Kita perlu bla 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 bla. Kita lanjutkan saja. Di sini tidak terlalu penting ternyata. Tentu saja, lagi pula aku adalah kaptennya. Aku akan menemuimu segera setelah misi selesai. Semua pasukan maju jalan. Hiha. Tuh kan, orangnya cuma ada 6. Kata mereka sih pasukan besar, tapi cuma 6 orang prajuritnya. Aduh, sungguh terlalu. Ayo pergi, istananya masih sangat jauh. Hei, apa aku bla 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 bla? Kenapa kamu bertanya seperti itu? Dia lapar lagi. Oke. Ternyata aku sangat lapar. Kau pasti bercanda. Kau dan perutmu itu benar-benar. Saat ini kita tidak mempunyai uang dan aku tidak menemukan sesuatu pun bawaan kita yang cukup berharga untuk dijual. Ayo ke rumahku.
Aku akan memasak sesuatu. Ya, 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 itu lebih baik. Killer. Tolong jaga sopan santunmu di hadapan ibuku. Akan aku coba. Oke. Alastar dan Edna pulang ke rumah Alastar. Oke. Ma, aku pulang. Oh, oke, itu ibunya. Wih deh, masih muda. Oh, akhirnya kamu pulang. Syukurlah tidak terjadi apa-apa. Mudah sekali. Dia lebih terlihat seperti seorang kakak perempuan. Oh, kamu membawa seorang gadis ke rumah. Boleh aku tahu siapa nama gadis cantik ini? Gak pakai nama anjir. Namaku Edna. Maaf mengganggu tante. Senang bertemu denganmu Edna. Rumah kami mungkin memang sempit, tapi kuharap kamu nyaman di sini. Terima kasih. Orang-orangnya lah yang membuat rumah terasa nyaman. Ternyata dia bisa bicara cukup sopan juga ternyata. Gadis yang sopan dan cantik, kerja bagus Al. Jadi sejauh mana kau dengan anakku? Bergandengan tangan atau mungkin bercium? Tolonglah hentikan itu. Dia hanya kenalan dari misiku sebelumnya dan aku berhutang sesuatu padanya. Sangat disayangkan. Aku akan memasak sesuatu. Kenapa tidak memintaku? Paling tidak biarkan mama memasak untukmu sesekali. Aku membuat beberapa resep baru selama kamu pergi. Terima kasih ma, aku tidak sabar mencicipinya. Tapi aku ingin menu kita yang biasanya. Asal kau tahu saja penyihir, masakan mama 10 kali lebih enak dari masakanku. Sungguh seperti apa ya rasanya? Penyihir. Yang tadi itu enak sekali. Makanmu banyak sekali, Edna. Kamu pasti ngantuk sekarang. Tapi di sini cuma ada 2 kamar tidur. Kamu bisa tidur sama tante. Terima kasih, tapi aku masih belum ngantuk. Kalau begitu mau lanjut ngobrol lagi? Sepertinya kamu mau tahu lebih banyak tentang dia. Ya kan penyihir? Bagaimana tante bisa tahu? Naluri seorang ibu jarang sekali salah. Terlebih lagi yang berkaitan dengan anaknya. Maaf, aku tidak berniat untuk menipumu. Kamu gak perlu bilang maaf. Aku hanya berpikir bahwa orang-orang pasti akan membenci penyihir dan tante mungkin akan membenciku juga jika tante tahu siapa aku sebenarnya. Oh, tentu tidak. Nah, kenapa tante bla 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 bla? Di samping itu tante yakin kamu bla 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 bla. Tante tidak membenciku sungguh. Justru sebaliknya aku ingin berterima kasih. Untuk apa? Dulu kami keluarga yang bahagia. Saat Alastair berusia 10 tahun, aku, suamiku, dan Alastair tinggal di desa terpencil yang damai. Dulu aku tidak suka arah pembicaraan ini. Alastair terkenal karena dia mencintai semua orang di desa, bahkan bagi mereka yang dijauhi. Dia anak laki-laki yang baik dan ceria. Ada seorang gadis kecil di desa itu yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan sihir es. Dia adalah seorang penyihir. Ya, dia dibuang oleh ibunya di desa itu. Seluruh desa menghindarinya kecuali Alastair. Dia adalah satu-satunya orang yang ingin berteman dengannya. Dia membawa gadis itu ke rumah kami dan akhirnya dia sudah menjadi bagian dari keluarga kami. Kami berjanji kepada warga desa untuk membesarkannya dengan baik dan meminta mereka untuk tidak melaporkan ini ke ibu kota. Meskipun akhirnya kehidupannya penuh dengan kebahagiaan di keluarga kami, para warga desa tidak tahan hidup dalam ketakutan. Tidak lama setelah itu, seseorang melaporkan tentang keberadaannya, dan dalam waktu singkat, kesatria kerajaan sudah mengepung rumah kami. Alastair ingin melindunginya, tapi pada akhirnya dia berubah menjadi iblis dan hampir membunuh semua orang. Saya penasaran dengan bentuk iblis iblis es ini ya. Seperti apa bentuknya? Orang-orang teman-temannya bahkan ayahnya, dia merasa bersalah telah menyelamatkan penyihir itu dan hari itu telah mengubahnya. Tante tidak perlu menceritakan kelanjutannya. Maaf, tante cuma ingin kamu tahu, setelah kejadian yang merenggut nyawa orang-orang yang dia cintai, Alastair bersumpah jika dia dapat menyelamatkan ratusan orang dengan membunuh seorang penyihir, dia tidak akan ragu untuk melakukannya. Dan juga bersumpah untuk membunuh seluruh iblis di dunia. Jadi tak ada lagi penyihir yang akan terlahir.
Kemudian dia berlatih sangat keras untuk menjadi anggota kesatria kerajaan untuk memenuhi sumpahnya. Sebagai seorang ibu, sedih rasanya melihatnya menyimpan semua kebencian itu selama ini. Aku jarang melihatnya tersenyum. Tapi lihat kenyataan bahwa kamu sekarang di sini, berarti kamu telah mengubah hatinya dan tante ingin berterima kasih untuk itu. Banyak sekali yang harus gua baca di sini. Dan kita skip aja, mungkin skip tapi lihat ya. Oke. Dia selalu berkata bla 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 bla. Oke, bla 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 bla. Maaf, kita hentikan saja di sini. Cukup dengan suasana yang suram ini. Kamu belum ngantuk kan? Bagaimana kalau tante siapkan mandi air panas? Mandi tengah malam sepertinya sangat menyenangkan. Mandi tengah malam menyenangkan? Itu sama sekali tidak. Kalian bisa masuk angin dengan cara mandi di tengah malam. Jam 12 mungkin ya, tengah malam itu. Aduh, hai. Sangat terlalu. Kalau begitu tante tidur duluan. Selamat malam Edna. Bla 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 bla. Oke. Waduh. Ya ampun. Please jangan dilihat cerita yang cukup mengejutkan. Jangan dilihat bagian di sini. Oke. Masa lalunya tidak jauh berbeda denganku. Tentu saja dia membenci penyihir. Dia takut kehilangan orang yang dia cintai, yang membuat dia tak punya pilihan lain. Tapi di kasusku, guru menemukanku dan menolongku untuk mencari pencerahan. Haruskah aku melakukan hal yang sama padanya? Aduh, kulitnya putih sekali nih. Oke, ini mengingatkanku dengan rumahku. Bla 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 bla. Kita skip. Oke, sudah selesai. Oh, ini sangat menyenangkan. Kapan lagi aku bisa mendapatkan kesempatan untuk mandi seperti ini? Seseorang membuka pintu. Ya ampun. Ya, apa yang kau lakukan di sini? Jangan melihat, tutup matamu. Mana aku tahu kalau kau berada di dalam sana. Itu salahmu karena tidak mengunci pintunya. Keluar dari sini cepat. Kau tidak perlu memberitahuku. Pinggir. Edna berjalan keluar dari kamar mandi dan menutup pintunya. Hei, apa kau masih membenciku? Kenapa mendadak sekali? Ibumu bercerita padaku tentang dirimu. Dia suka melakukan hal yang tidak penting. Iya, aku masih membencimu dan akan selalu seperti itu. Hanya karena aku terlahir sebagai penyihir, tepat. Bagaimana jika aku bukan penyihir? Jangan omong kosong. Tidurlah saja. Kita akan sibuk mulai besok. Edna pergi. Oke. Ya ampun. Aku akan segera kembali kalau tidak ada misi. Tapi itu jarang terjadi. Kamu terus membuat mama khawatir. Itu sudah jadi tugasku. Tapi kalau ada Edna di sisimu, sepertinya mama tidak perlu khawatir sekarang. Jangan malu meminta tolong padanya, oke Al? Ya, bilang saja padaku kalau butuh bantuan. Aku tidak mau berhutang lagi padanya. Tapi wanita yang baik tidak akan datang dua kali, Al. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Aku sudah rajin memberinya makan. Kita berangkat ke istana sekarang. Baik, Al. Aku akan mendoakan untuk keselamatanmu. Dan Edna, tolong jaga Al untukku. Baik, Tante. Sampai jumpa. Oke. Baik. Alastair mohon izin untuk melapor. Oh, akhirnya kau kembali. Jadi, bagaimana misinya? Berita baiknya, aku sampai tepat waktu. Tidak ada korban jiwa dan aku dapat menyingkirkan semua iblisnya. Sesuai harapanku padamu. Ada yang lain? Dan berita buruknya, akan ada ancaman besar yang akan datang. Para iblis sedang merencanakan sesuatu dengan Tuan, atau mungkin raja mereka, entahlah. Raja, apa maksudnya? Seseorang memaksa membuka pintu. Siapa yang berani masuk secara tidak sopan? Saya minta maaf, Komandan. Saya membawa berita yang darurat dari regu Kapten Loisa. Laporannya mengatakan bahwa Kapten Loisa telah disergap oleh iblis yang kuat sekali. Lokasi mereka tidak diketahui, tapi pertarungannya ada di Padang Gurun Danos, wilayah Tenggara. Oke, jadi gurun itu namanya Padang Gurun Danos. Harus ingat. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Jangan-jangan si Warlord itu. Komandan, aku akan pergi dan mencarinya sekarang. Tidak, kita harus membuat regu dulu. Itu akan memakan waktu terlalu lama.
Alastair berlari keluar dari ruangan. Tunggu, Alastair, kau tidak bisa. Bocah itu. Oke, sekarang kita harus kemana? Aduh, gak sengaja. Selesai dengan laporanmu. Ya, sekarang kita harus bla 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 bla. Bodoh amat. Tidak terlalu penting di sini. Itu bukan caranya kau meminta bantuan. Kau tidak pernah melakukanku dengan baik. Kau selalu memanggilku penyihir, tidak pernah dengan namaku. Tidak pernah memperlakukannya dengan baik. Aku memberimu makan 3 kali sehari. Itu bukan kebaikan, itu adalah bagian dari persetujuan kita. Aku tidak bisa berlama-lama di sini. Baiklah, untuk kali ini saja. Jadi, maukah kau meminjamkan kekuatanmu? Sekarang aku ingin menyelamatkan Loisa dan aku perlu bantuanmu untuk melakukannya. Di mana namaku? Aku tidak mendengarnya. Eh, maaf, siapa namamu lagi? Eh, sebelum ini aku tidak peduli siapapun namamu, jadi aku tidak bisa mengingatnya. Cepat sebutkan saja. Edna. Baiklah, aku tidak akan melupakannya. Aku perlu bantuanmu, Edna. Lagian kita bisa mendapatkan informasi jika kita bisa menangkap warlord itu. Siapa tahu itu ada hubungannya dengan didikmu. Kau benar, sepertinya dia mengetahui sesuatu. Baik, aku akan meminjamkan bantuan ke Alastair. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Oke, apakah sudah di sini? Huh? Oh, di sini ternyata ada stage. Karena kemana kita akan mencari mereka? Padang gurun ini terlalu luas. Kita akan menuju ke arah tenggara seperti yang dikatakan oleh informan itu. Mereka pergi meninggalkan ibu kota kemarin siang dan kita mendapatkan laporannya pagi ini. Mereka seharusnya tidak pergi terlalu jauh. Kita akan menyusul mereka dalam waktu singkat. Kau yakin? Itu jika kita tidak bertemu dengan iblis. Seingatku dia berkata sesuatu tentang aktivitas sihir yang tidak normal. Dan juga mereka juga disergap oleh Bog Warlord itu. Kita harus berjaga-jaga. Benar. Oke. Cukup ceritanya sampai di sini saja. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja untuk video kali ini. Dan ternyata pada level 20 kita bisa mendapatkan blueprint. Tuh, kalian lihat. Kita bisa mengcrafting bodo amat lah. Bisa mengcrafting alat-alat baru ya. Oke, bisa kalian lihat di sini. Lebih baru. Oke. Dan saya sudah mengcrafting yang satu ini nih. Restrained Void. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di part selanjutnya. Dadah.